kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Ibu Bapak, kita membaca lagi dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21, dan kita membaca berbalasan. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian membaca ayat yang saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu, saudara-saudara baca ayat genap. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata pul juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena harta lahirnya dan bukan batinnya. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang muda pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Kita semua boleh diperkenankan Tuhan untuk berjumpa lagi dalam persekutuan beribadah bersama keluarga Kalengkongan Mungu di tempat ini, baik kolom maupun pria kaum bapa, dan juga ada tim PI bagi pelayanan keluarga, karena hari ini kita rayakan bersama ulang tahun yang ke-49 dari Pak Hani Kalengkongan yang jatuh pada tanggal 3 September 2022. Kita saksikan Pak Hani dalam keadaan yang sehat bersama dengan ibu dan anak-anak. Tapi juga kita semua boleh bersuka cita karena semata-mata pekerjaan roh yang sudah membawa kita sedemikian adanya dalam perjumpaan di ibadah saat ini. Bapak Ibu, kepada kita disampaikan tema yang berjalan pada minggu pertama ini di bulan September. Dan tema ini diambil dari bagian Alkitab 2 Korintus pasal 5 ayat 2 bagian B. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi ini sebuah permohonan atau sebuah tawaran kepada kita, ya, sebagai umat Tuhan untuk mau didamaikan dengan Allah. Dan memang latar belakang daripada permohonan ini atau tawaran ini untuk didamaikan dengan Allah, karena pada hakikatnya kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan kita sadar betul bahwa keberadaan kita yang berdosa ini telah membuat rusak hubungan kita dengan Tuhan Allah dan juga hubungan kita dengan sesama karena dosa, ya. Sehingga dalam kenyataan ada yang saling membenci satu dengan yang lain, ada pertikaian, sampai saat ini juga perang belum pernah berhenti sampai sekarang. Sehingga kita ini orang-orang berdosa yang dikatakan oleh firman membutuhkan pemulihan hubungan-hubungan itu. Baik hubungan dengan Tuhan Allah maupun juga dengan sesama. Kalau orang ada baku feyem,
atau kalau torang ada melontarkan kata-kata yang tidak baik untuk orang lain, selalu ada dalam hati yang saya katakan tuh keinginan supaya boleh berdamai, ya. Boleh lagi bangun tuh hubungan dengan baik, yang serusak diperbaiki, dipulihkan. Tapi tidak ada kuasa, tidak ada kemampuan dari diri manusia itu untuk melakukan pekerjaan pemulihan. Hanya dari Tuhan Allah yang sanggup untuk memulihkan. Dan kalau Dia memulihkan, itu karena Dia mengasihi kita. Tidak pernah ada rancangan Tuhan Allah kepada kita, rancangan hidup yang besar. Nggak ada. Tapi selalu dikatakan bahwa kalaupun Tuhan mencambuk kita dengan cara Tuhan, ya, dengan cambukan Tuhan itu dalam rangka sebagai wujud daripada kasih-Nya, supaya kita orang tidak binasa, supaya orang tidak hidup terus di dalam kesesatan. Karena itu, maka sebagai wujud daripada kasih Tuhan untuk memulihkan, maka Yesus Kristuslah sebagai pengantara kepada Bapa lewat kematian-Nya dan kebangkitan-Nya. Dan karena itu manusia memperoleh pendamaian itu, sehingga terbukalah hubungan yang tidak baik menjadi baik antara Allah dengan manusia. Tapi juga terbukalah hubungan yang baik antara manusia dengan sesama. Jadi dalam hal ini ketika kita orang bertanya siapa yang mendamaikan sehingga terjadi pemulihan, terjadi sebuah perbaikan hubungan, itu Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya. Pengorbanannya di kayu salib itu wujud daripada kasih-Nya kepada kita supaya kita orang tidak binasa. Jadi siapa yang mendamaikan? Tuhan Yesus sebagai pengantara kepada Bapa di sorga. Siapa yang didamaikan? Manusia. Manusia didamaikan. Dan didamaikan dengan siapa? Didamaikan dengan Tuhan Allah. Nah, karena itu kita, ibu bapak, saudara-saudaraku, satu dengan yang lain, lewat ibadah seperti ini, ya toh, baik persekutuan maupun sebagai pribadi, selalu kita merespons, ya, menanggapi, ya, tawaran itu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bagaimana kita merespons ini bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi ini karena pekerjaan Roh, ya, pekerjaan Roh Kudus, ya, yang telah memungkinkan kita untuk
menjadi percaya bahwa tidak ada jalan lain menuju ke rumah Bapa hanya lewat Yesus Kristus. Karena dialah pendamaian antara manusia dengan Tuhan Allah. Kita sampaikan tadi kepada gereja, formulasi itu, kalimat-kalimat itu selalu kita baca, kita dengar pada saat perjamuan kudus. Ya, waktu orang makan roti dan minum anggur, kita mengatakan itulah tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan yang telah ditumpahkan untuk pendamaian atas segala dosa-dosa kita. Nah, jadi Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, orang yang bersedia, orang yang memberi diri didamaikan dengan Allah lewat Yesus Kristus, maka disebutkan ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Nah, ciptaan baru itu berarti bahwa tidak lagi seseorang itu, orang yang telah didamaikan dengan Tuhan Allah, tidak lagi melihat dirinya sendiri. Tidak lagi merasa paling benar. Tidak lagi ada sikap yang merusak hubungan-hubungan antar sesama manusia. Tidak lagi ada yang memegahkan diri. Kata Paulus dalam pembacaan kita tadi bahwa dirinya itu ya nyanak makan puji. Ya, nyanak makan puji. Tapi bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus itu adalah semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga dia tidak mencari keuntungan, kepujian bagi dirinya dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Karena memang orang yang sudah jadi ciptaan baru itu tujuan hidupnya adalah bukan dirinya. Tujuan hidupnya dan apa yang dilakukan itu semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Jadi Ibu Bapak, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau begitu maka benarlah apa yang dikatakan oleh firman, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa mereka yang telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus wajib untuk melakukan pelayanan pendamaian. Ya. Dan dimulai dari mana? Dimulai tentunya dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak berdamai pada diri sendiri, mana mungkin dia bisa berdamai dengan orang lain? Ya. Jadi kewajiban melakukan pelayanan pendamaian itu
adalah kehendak Tuhan. Maka kita harus hidup berdamai dengan siapapun. Orang yang berbeda dengan kita sekalipun, kita melakukan pekerjaan pelayanan pendamaian. Termasuk juga orang-orang yang selalu memusuhi kita, yang membelakangi kita, yang merendahkan kita, bahwa kita tidak bisa menjauhkan diri dari tugas panggilan ini, melakukan pekerjaan pendamaian. Ini tuh menanggalkan diri, dan memang kutu apalagi harga diri, ya. Apalagi tuh gengsi, tuh bilang kalau bicara soal martabat, sapangana sapa kita. Hatiku adalah raja. Tapi tidak begitu dengan orang yang sudah menjadi ciptaan baru. Dia harus wajib melakukan itu pelayanan pendamaian. Sehingga pekerjaan pelayanan pendamaian itu adalah kehendak Tuhan seperti saya katakan tadi, dan dasar daripada melakukan pelayanan pendamaian itu adalah kasih Kristus. Jadi kalau ada tuh baku fem di kantor, baku fem di tentang, cepat-cepat dia berdamai. Toh, jangan lagi ditunda-tunda maksudnya. Toh, apalagi meminati. Gitu. Karena ini Tuhan kasih kesempatan, Tuhan tawarkan kepada kita, berilah dirimu, didamaikan dengan Allah, ya, sehingga orang hidup dengan berbuat baik perkataan maupun perbuatan dalam seluruh kehidupan kita mewujud nyatakan itu pelayanan pendamaian itu sebagai tindakan iman kita yang sudah jadi ciptaan baru, lahir baru di dalam Kristus, oleh karena kita menerima anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Mari orang kerjakan. Jangan orang hanya bicara, tapi mari orang hadirkan, wujudkan itu. Bahwa kalau Sister Teresia dari Kalkuta mengatakan, di mana ada pertengkaran, orang datang bawa damai. Toh? Di mana ada orang yang kehilangan pengharapan, orang kasih kuat supaya boleh menikmati kasih Tuhan itu. Dan sesungguhnya firman ini pula lah yang akan juga mewarnai kehidupan dari Bapak Hani Kalengkongan yang berulang tahun ke-49 sebagai seorang bapak, suami, seorang papa, ya, bahwa inilah yang akan juga menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan di mana Bapak Hani hadir, Bapak menjadi duta pembawa damai sebagai utusan-utusan Kristus untuk menghadirkan pelayanan pendamaian itu, dan juga bagi kita semua, mulai tentunya dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kadang-kala orang jaga dengar-dengar anak-anak bilang, aduh kita lebih enak kalau di luar, kongko-kongko di pinggir-pinggir pantai. Siapa? Doh, kalau kita datang di rumah, tuh rumah rupa neraka katanya. Siapa kok rupa neraka? Ya, nyana ada damai. Nah, ini yang harus juga orang perbaiki
bukan hanya katorang, tapi juga dalam persekutuan bersama dengan sesama jemaat lewat ibadah-ibadah kolom, ibadah dipra, kita harus memberitakan pelayanan pendamaian itu. Toh? Karena orang baru-baru lagi dihadapi orang pe anggota keluarga, polisi datang rongkah di rumah, angkat sampai sekarang di penjara karena ya bilang mancari kutuk mancari. Mak so salah karena produksi yang dia lakukan di rumah itu adalah membuat pisau badik. Ya, yang dia sebenarnya kalau pertama-tama kita waktu kita mulai masuk di sini, dia tuh cuma bikin peda dengan pisau. Kita tanya kok, Nani mau dijaga bawa-bawa di mana? Dia bilang, ibu kita jaga bawa di supermarket, yang apa atau di apa dan pasar-pasar dan di mana gitu. Nah ternyata karena dia tergiur dengan uang yang banyak, satu hari itu dia bisa dapat 2 juta katanya. Nah, bikin pisau badik. Dia nih tahu mematikan orang. Dan dia itu memang ada tukang tada yang pesan-pesan itu. Udah kalau kita lihat pendek, panjang sekali ada. Begitu kok putih dari besi putih. Nah, sekarang ada di rumah penjara karena yang pembeli dari dia dapat tangkap karena dia juga jual online. Tanya di mana? Tanya di orang anggota jemaat. Jadi jam 1:30 memang polisi rongkah angkat atau keluarga Antau Kalea. Ya toh, padahal itu motifnya untuk dapat uang. Ya, tapi mungkin sudah salah karena berapa banyak dari waktu pisau itu bunuh-bunuh orang. Karena dikatakan mana ada sunyana aman. Karena itu baru baku haga itu baru-baru tuh di muka Ebenezer tuh, cuma ada baku haga dia turun dari motor kok dia bagi tuh om mati no? Jadi menurut saya inilah tuh ada situasi-situasi yang memang perlu orang juga tetap pulihkan karena tuh 3X itu obat 3X itu ya banyak sekali yang sekarang beredar di Manado yang membuat segala sesuatu menjadi rusak ya hubungan kemanusiaan menjadi rusak karena itu karena miras karena juga obat-obat itu yang memang bukan fortora diminum fortora untuk mencari kesenangan sesaat tapi berakibat fatal bagi masa depan ya. Jadi orang harus beritakan ini beritakan berita pendamaian ini karena ini juga adalah berita pendamaian supaya terjadi sebuah pemulihan bagi kehidupan kita bagi kehidupan sesama kita bagi kehidupan anak-anak kita ya. Akhirnya Tuhan menolong kita supaya pekerjaan roh Tuhan bekerja untuk karena orang tidak punya kemampuan kalau orang tidak minta roh itu untuk ada di dalam kita dan menyampaikan kuasanya untuk bisa memulihkan ya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati orang. Amin. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan kepada keluarga Kalengkongan Mumu. Memberi saudara-saudara dan keluarga Kalengkongan Mumu damai sejahtera sekarang untuk sampai Maranatha.